Pak Sarwa Pramana ini salah satu aktivis medsos ya. Itu di Twitter saya nemunya malah nggak sengaja di Twitter gitu. Terus kemudian dicek lagi ternyata di IG ada gitu. Ini memang sudah kebiasaan atau tuntutan ini Pak? Ya karena sudah tuntutan, karena pada saat saya di Pemprov seluruh SKPD harus pegang Twitter sama IG karena Pak Gub sering perintahnya lewat Twitter. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Bangkit. Kali ini kita mau speak sana speak sini dengan salah satu orang yang sudah saya incar sejak bulan September kemarin, dan alhamdulillah kita punya waktu ketemu dengan Pak PJS Bupati Purbalingga, Bapak Sarwa Pramana. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Kali ini nyepiknya itu memang agak spesial karena aku Bangkit kolaborasi sama braling.co, media online di Purbalingga ya. Oke, kita akan ngobrol beberapa hal tentang Purbalingga yang update di media sosial lagi rame, beberapa kita nanti obrolkan. Tapi yang pengen saya tanyakan dulu ke Pak Sarwana, yang ternyata lahir di bulan Februari ya Pak ya? Betul ya? Pak, gimana rasanya di Purbalingga 2 bulan terakhir Pak? Alhamdulillah masyarakatnya baik, seluruh pejabatnya menyambut baik dengan kehadiran saya masuk sebagai PJS Bupati Purbalingga. Oh. Kondusif nih Pak, aman nih Pak? Sangat kondusif, aman, tidak ada apa-apa. Pak, tapi setelah Pak Sarwana datang ke Purbalingga, jumlah pasien COVID kita ini melesat. Yang positif sekarang per hari ini tanggal berapa ini? Dari tanggal 27 ya? 23, tanggal 23 477 dan 901 total. Ini kenapa Pak Sarwana datang kemudian semuanya Ya, yang pertama ini kan kebijakan nasional ya. Pada saat WHO mengeluarkan standar bahwa per 1000 penduduk harus di swab 1. Sehingga kalau Purbalingga ini jumlah penduduknya hampir 900 sekian ribu, akhirnya ditarget oleh pusat bahwa kita setiap minggu harus tracing sekitar 943. Nah, dari situ saya masuk kebijakan itu saya terapkan karena pada saat kita fitcon dengan Jakarta sama provinsi kita ditegur kok hanya 18% gitu. Akhirnya target itu? Ya, dari berangkat itulah saya melaksanakan perintah Presiden untuk 3T, tracing, treatment, dan tracking. Gitu. Nah, sehingga dari situ alhamdulillah minggu pertama kita melampaui target WHO, minggu kedua, minggu 3 dan sebagainya, dan akhirnya muncullah sekarang terjadi outbreak. Ya, terjadi outbreak karena seluruh rumah sakit penuh. Nah, dan hari ini saya mencoba sudah membuka kebijakan untuk GOR Korpri saya gunakan. Terus Puskesmas Gambarsari saya gunakan, dan hari ini saya mencoba membuka kembali bekas gedung SMP 3. Nah, mudah-mudahan nanti Gambarsari sama GOR Korpri kalau cukup saya jadikan satu di situ dengan pertimbangan untuk efisiensi tenaga medisnya. Yang kedua, kemarin saya juga sempat mengambil kebijakan untuk penambahan SDM di Dinas Kesehatan terkait dengan tenaga input ke all new record. Karena kemarin sempat terjadi delay data yang masuk ke all new record sehingga target kabupaten masih dicatat rendah oleh Pemprov, sehingga kemarin setelah kita tambahkan SDM-nya akhirnya alhamdulillah delay-nya nggak terlalu signifikan, sehingga sekarang sudah kelihatan bahwa dan dampaknya hari ini bahwa Purbalingga mencapai 901 yang positif. Tapi itu dampak di masyarakat kan jadi ternyata Purbalingga banyak banget gitu satu. Sementara kita juga mau pilkada nih Pak. Ini sengaja memang harus dikejar sesuai target atau ya agak diam-diam dong kalau kita mau pilkada gitu Pak, kita zona udah. Iya, justru pilkada ini kan kebijakannya tetap berjalan dengan memegang protokol kesehatan, sebetulnya nyambung dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Kalau kita membiarkan tidak melakukan 3T yang diperintahkan Presiden, kita salah.
karena akan pembiaran masyarakat terpapar COVID lebih banyak lagi. Yang menjadi bahaya adalah pada saat mereka sudah datang di rumah sakit dalam kondisi kritis. Kondisi kritis karena rata-rata yang meninggal ini kan punya komorbid ya, punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Ya itu, sehingga harapan saya dengan kondisi Purbalingga yang hari ini mencapai 901, harapan saya ini pelan-pelan akan kita turunkan dengan tracingnya paling tidak minimal pada kontak erat. Kalau standarnya Kementerian Kesehatan kan minimal 35 orang, satu orang positif harus di tracing 35 orang. Tetapi dengan lonjakan yang luar biasa ini karena muncul klaster-klaster baru juga gitu, mudah-mudahan segera kita dorong untuk bisa kita turunkan. Kalau untuk menurunkan ini ya konsepnya harus di tracing yang maksimal dulu baru bisa turun, kalau enggak ya nggak bakal kan gitu. Oke, jadi dengan pemetaan yang lebih jelas, eksekusi penanganannya lebih. Oh iya, termasuk penanganan disiplin kesehatannya. Kalau kita bisa zonasi terkecil ke tingkat desa, saya pikir, atau istilahnya lockdown kalau dulu ya, atau PSBB tingkat desa itu lebih bagus daripada PSBB di tingkat kecamatan atau kabupaten, karena dampaknya ekonomi masyarakat. Ini yang kabupaten nggak mampu untuk bisa nangani sendiri. Gitu. Didorong untuk lockdown nggak desa, Pak? Oh, ya RT, kalau saya malahan RT. Cuma ini di bawah sudah mulai agak gelisah. Gitu. Mudah-mudahan Pak Kadesnya menyadari itu sebagai aparat pemerintahan terbawah. Gitu. Harusnya masyarakat merespon penambahan ini seperti apa? Ya harapan saya masyarakat harus positif bahwa pemerintah serius, bahwa Purbalingga masih ada COVID. Gitu. Sehingga harapan saya inilah yang memicu untuk mendorong masyarakat selalu menjaga 3M itu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Satu lagi, hindari kerumunan. Cuma yang jadi masalah kan itu, masyarakatnya masih ada saja yang belum disiplin. Harapan saya tolong deh seluruh masyarakat Purbalingga untuk disiplin. Karena COVID ini kan musuhnya di mana? Ya di lingkungan kita gitu. Kalau pengen menang perang ya kenalilah musuhmu di mana, ya di lingkungan kita kan gitu. Berarti memang kita harus melihat penambahan ini bagian dari cara pemerintah mengatasi masalah COVID di Purbalingga. Dampak ke pilkada ada, Pak? Atau dampak ke pilkada nggak pengaruh. Harapan saya masyarakat sekarang ini kan pintar. Pada saat nanti tanggal 9 harapan saya COVID ini udah agak turun. Kalau toh terjadi masih bertahan di tingkat tinggi, saya pikir KPPS sudah menyiapkan protokol kesehatannya cukup komplit. Mulai dari sarung tangan, mulai dari peralatan dan sebagainya, termasuk mungkin ada TPS mobile untuk khusus melayani yang pasien COVID positif. Gitu. Berarti sama sekali nggak berdampak dengan pilkada proses semua ini, Pak? COVID. Ya tidak berdampak karena ini kan prosesnya lebih dulu COVID daripada pemilu kada. Nah, COVID dulu, pemilu kada tetap berjalan karena keyakinan pemerintah bahwa ini regulasi agenda politik 5 tahunan yang harus tetap dilaksanakan, sehingga peraturan-peraturan PKPU yang dikeluarkan ya tetap harapan saya konsisten para penyelenggara dan pengawas untuk tetap protokol kesehatannya dipedomani gitu aja. Tidak akan berdampak partisipasi misalnya atau sudah disiasati juga? Iya, kalau bicara partisipasi hari ini saya tidak bisa bicara itu. Karena nanti kalau bicara angka partisipasi target KPU kan di atas 70 sekian %. Tetapi bagaimana mendorong masyarakat untuk tetap hadir dengan menggunakan protokol kesehatan itu saja. Ya harapan saya masyarakat nggak usah terlalu risau lah dengan COVID. Mudah-mudahan mereka tetap menggunakan hak pilihnya karena dia akan menentukan 5 tahun ke depan Purbalingga mau jadi apa gitu. Pilihlah pemimpin sesuai dengan pilihannya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong calon pemilih yang sedang merantau ini, Pak, ada strategi dari pemerintah nggak? Misal kalau dulu kan Lebaran ada posko-posko gitu nggih untuk pemeriksaan. Nah, ini rencananya seperti apa? Ya kalau pemilu kada masalah perantauan ya saya pikir saya nggak tahu, itu kan strategi dari pasangan calon. Saya nggak terlalu berurusan dengan itu. Saya selaku PJS kan tugas saya hanya 3. Memfasilitasi anggaran sudah dilakukan, personil termasuk penyelenggara PPK, PPS, KPPS, termasuk dalamnya ke tempat atau gudang. Kalau mereka butuh pinjam ya kita layani, kalau enggak ya enggak. Ini kan ranahnya penyelenggara saja. Nek masalah partisipasi saya yakinlah kesadaran masyarakat Purbalingga tinggi gitu.
Kalau masalah yang merantau mau pulang atau enggak, pertanyaan saya kira-kira kan mereka berhitung kos. Oke. Kira-kira kalau saya pulang dengan kehilangan pekerjaan sekian hari, pengerjaan sekian hari, kira-kira dampak nanti siapa yang terpilih, kira-kira apa ke saya kan gitu. Pulang tidak isolasi mandiri mereka, Pak? Ada kebijakan itu atau Pak? Ya seharusnya ada, seperti dulu waktu dari perjalanan luar kota kan mereka harus isolasi mandiri dulu kan gitu. Nah itu ya. Oke. Sebenarnya dengan COVID yang ternyata luar biasa ya di Purbalingga, terus kemarin APBD juga sudah diketok juga. Dampak COVID tahun ini, 1 tahun ini Pak, terhadap kondisi Purbalingga, APBD terutama ke depan, seberapa besar Pak dampaknya kita? Ya kalau bicara APBD memang APBD Purbalingga nggak terlalu besar ya, tetapi karena ini perintah undang-undang, ini perintah Kepres 20 terkait dengan darurat bencana, makanya kemarin mengadakan refocusing, dampaknya pasti ada lah. Banyak program-program pemerintah yang ditunda, terutama untuk yang fisik gitu. Termasuk yang fisik, ya. Infrastruktur maksudnya. Iya, termasuk yang fisik kita tunda dulu, yang belum terlanjur lelang kan kemarin dilarang untuk dilakukan. Akhirnya kita refocusing untuk dana khusus penanganan COVID dulu. Tetapi menjelang triwulan 3-4 kemarin Presiden menginstruksikan untuk seluruh dana APBN, APBD provinsi dan kabupaten didorong untuk bersama-sama di samping penanganan COVID juga kita untuk bisa menjadi daya ungkit perekonomian daerah dengan memprogramkan padat karya seluruh pekerjaan yang ada. Ya, kira-kira. Fokusnya di situ, jadi masyarakat tetap kena dampaknya secara ekonomi. Pastilah, terutama dampak pariwisata dan masyarakat kecil pada umumnya, dan mungkin hari ini kemiskinan akan bertambah. Iya. Kemiskinan, pengangguran sudah terjadi. Betul. Iya. Oh, berarti memang dampaknya memang luar biasa. Luar biasa. Kalau dari pemerintah sebenarnya dampak ini akan terasa berapa tahun Pak? Efek dari 1 tahun pandemi ini? Ya, karena saya bukan pengamat ekonomi, tetapi yang jelas bahwa saya bicara real. Hari ini COVID belum selesai. Kalau kebijakan pemerintah vaksin kapan akan turun, hari ini juga belum ada surat resmi. Tetapi paling tidak perencanaan anggaran 2021 di Pemprov Jateng maupun di Kabupaten Purbalingga, saya masih gunakan penganggaran berpedoman pada protokol kesehatan, sehingga masih kemungkinan COVID belum berakhir. Sampai 2021 itu? Kemungkinan. Kalau melihat penyebaran epidemiologinya, karena banyak sekarang di setiap kabupaten kota kan muncul luar biasa. Betul, luar biasa. Dan Purbalingga juga cukup tinggi juga ya Pak di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah cukup tinggi. Yang kemarin sempat merah, sekarang sudah turun orange, dan ini masih bertahan di orange. Belum ke kuning. Apalagi ini tambah, mungkin khawatir masuk ke merah lagi. Klaster-klaster pilkada, kemudian klaster pabrik juga kan kita juga banyak juga. Ini disiasatinya seperti apa Pak? Itu kekerumunan yang sangat luar biasa nggih nanti itu? Enggak, kalau klaster pilkada kan nggak ada. Ini klaster pilkada yang sekarang ini terjadi kan calon penyelenggara saja. KPPS dan calon penyelenggara persyaratannya kan harus dirapid dulu. Setelah dirapid ternyata ditemukan banyak yang reaktif. Kalau reaktif langsung kita tindak lanjuti dengan swab hasilnya kayak apa. Itu yang pertama. Kalau klaster-klaster pabrik, mereka kan sudah punya gugus tugas penanganan COVID. Tetapi koordinasi dengan gugus satuan tugas kabupaten, koordinasi untuk segera diliburkan, di swab, ditindaklanjuti, terus tracingnya ke kontak yang erat itu aja. Artinya memang sikap nggih? Iya, ya harus begitu, harus begitu. Sebenarnya saya pengen tanya nih Pak, sebagai bagian dari pemerintah provinsi nggih di Jawa Tengah, kemudian datang ke Purbalingga, pasti kan punya insight sendiri. Purbalingga itu kan termasuk daerah yang bisa disebut kemiskinannya cukup tinggi di Jawa Tengah. Iya, 15%. Saat datang ke Purbalingga dan kemudian dapat gambaran di provinsi, seperti apa Pak melihat Purbalingga dengan potensinya, kemudian masalahnya selama 2 bulan juga menemukan fakta-fakta ini? Iya, kalau melihat Purbalingga sebetulnya potensinya cukup luar biasa. Potensi pertaniannya. Pertanian sangat-sangat luar biasa di sini. Termasuk di dalamnya potensi wisatanya, banyak hal yang menarik gitu kalau kita gali. Tetapi dengan ketersediaan PAD yang belum maksimal, harapan saya ke depan ini perlu sinergi dengan beberapa pihak, karena kebijakan di Purbalingga ini sudah diambil. Kemarin saya baru saja menyetujui
rencana tata ruang kota. Nah, harapan saya nanti setelah Bandara Jenderal Sudirman beroperasi yang rencananya awal menjelang Lebaran tahun depan. Lebaran tahun depan. Lagi, Pak? Ya, mudah-mudahan tidak, karena masih darurat tapi beroperasi. Dan mudah-mudahan ini menjadi daya ungkitnya Purbalingga untuk bisa tumbuh investor-investor untuk membangun paling tidak ada tambah hotel bintang 4, tambah mall. Purbalingga belum ada mall ini. Ya. Butuh mall, Pak, Purbalingga ini, Pak. Termasuk di dalamnya karena pada saat bandara ini beroperasional pasti investasi akan masuk lah. Gitu. Dan kondisi politiknya sangat bagus. Kondusif sekali nih, Pak. Ya. Yang tol dari Cilacap ke Purbalingga jadi, Pak? Jadi tapi belum. Belum dalam waktu dekat ini? Belum. Ya, soalnya kan itu sudah masuk proyeksi juga beberapa orang. Iya. Kemarin Pak Sarwa Pramana itu ketemu beberapa perwakilan dari masyarakat di Kemangkon, itu yang Galian C itu kan memang sempat viral di medsos, di Facebook terutama, IG beberapa kali diposting beberapa akun. Itu jalan yang sangat luar biasa, jadi sangat luar biasa sekali. Apa yang diobrolkan sama warga itu, Pak? Ya, yang pertama saya membuka ruang untuk diskusi secara terbuka. Pada saat aspirasi masyarakat harus kita terima, akan saya terima dengan terbuka. Inilah satu bentuk pendidikan politik yang bagus, bagaimana kita membuka ruang diskusi kepada masyarakat. Karena memang tugas saya kan melayani masyarakat, termasuk jenengan saja, WA saya tak terima kok. Gitu. Ya, karena saya dibayar untuk melayani panjenengan kan gitu. Setelah kita diskusi panjang, akhirnya saya perintahkan Pak Camat sama Pak Kades beserta tokoh masyarakatnya untuk dialog dengan yang punya penambangan itu. Sehingga nanti kemarin sudah ditindaklanjuti tapi belum ada kesepakatan. Tentunya Kapolres Pak Dandim juga sudah turun untuk bisa bagaimana memposisikan pada posisi masing-masing. Memang jalan itu sangat buruk, apalagi kalau dilewati truk yang tonasenya sangat tinggi, itu jalan desa. Saya khawatirnya nanti masyarakat semakin emosi. Dan alhamdulillah, tapi masyarakat Kemangkon masih bisa diajak dialog dan di tingkat bawah juga musyawarah terus. Sampai hari ini belum sampai final kesepakatannya. Biasanya kalau problem kayak gini, solusinya sebenarnya kayak apa, Pak, biasanya mengatasi? Ya, provinsi sudah turun, ESDM, karena ini perizinannya memberikan kan Pemprov Jateng. Pemprov Jateng sudah turun dengan melihat tentunya sesuai dengan peruntukan perizinannya. Yang kedua, kalau bicara truknya ini kan milik yang punya izin penambang itu, seharusnya bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya bagaimana berkontribusi, karena itu jalan dilewati mereka kan gitu. Kalau sama-sama menyadari itu, saya pikir akan ketemulah permasalahannya. Dan juga harus ada jam operasional lah, jangan mengganggu masyarakat lingkungan gitu dan sebagainya. Sangat mungkin dicabut perizinannya gitu, Pak, atau itu bukan solusi juga? Bisa juga solusi kalau dicabut, bisa sepanjang itu dia sudah melanggar mekanisme yang ada yang diatur dalam perizinan itu, terutama kalau tingkat keluasan dan sebagainya. Kalau jalur itu enggak hubungannya dengan Pemprov. Iya. Jadi memang kalau urusan jalan bodolnya ini bukan serta-merta terkait dengan perizinan ya, tapi dengan masyarakat, dampak masyarakatnya itu ya. Itu dengan masyarakatnya gitu. Tapi Pemprov kan juga kemarin sudah turun untuk bisa. Ini saya telepon lagi untuk turun lagi supaya memastikan bahwa ada kesepahaman bersama antara penambang dengan masyarakat lingkungannya supaya tidak terganggu juga dan perbaikan jalannya gitu. Komunikasi ya, Pak ya. Ya, betul. Komunikasi ini yang menjadi penting gitu. Itu tapi sampai sekarang memang di beberapa posting di medsos masih jadi bahan obrolan. Betul. Karena belum selesai kesepakatan yang diambil gitu. Betul, sampai ada demo-demo. Iya. Itu beberapa hal yang memang sempat rame di medsos dari Covid, kemudian yang Galian C di Kemangkon. Tapi yang menarik itu dari Pak Sarwa Pramana adalah beliau adalah Kabid Penanggulangan Bencana ya, Pak, di PMI Jawa Tengah nggih. Testing betul, Pak? Masih. Jadi memang background-nya sangat penanganan bencana sekali. Nah, jadi bisa kegambar ya bagaimana taktisnya. Saya pikir taktisnya Pak PJS ini nggak lepas dari pengalaman di PMI lah, ngomong bencana Covid itu sudah sangat luas. Dan kemarin saya juga mengapresiasi
teman-teman relawan Pak saat bencana angin itu luar biasa Pak. Itu kalau kemarin saya lihat kebijakan-kebijakan terkait dengan bencanaan juga diperkuat nih Pak. Ini seperti apa Pak? Iya, yang pertama bencana hari ini cukup besar ancamannya di Jawa Tengah. Yang pertama dampak dari La Nina dari Afrika Selatan kan masuk ke Indonesia ini, sehingga kemarin kemaraunya tidak kemarau panjang tapi kemarau basah, dan hari ini sudah mulai. Dan ini kalau terjadi hujannya di atas rata-rata gitu. Puncaknya nanti akan sampai Maret April. Iya, Maret April. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga masih ada ancaman Merapi yang sudah masuk ke siaga level 3. Juga lagi COVID juga. Ada pilkada juga. Sehingga kalau bicara bencana, bahwa yang pertama saya garis bawahi bahwa bencana ini urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tetapi tanggung jawab pertama ada pada kabupaten. Untuk bagaimana mendorong seluruh komunitas yang ada di Jawa Tengah ini, ada kebijakan Jawa Tengah yang diambil pada saat satu kabupaten terdampak, ekskarsidenan itu merapat. Merapat, sehingga kejadian di Merapi itu semuanya merapat. Sudah kita buat skenario itu, karena saya awal ini dulu membuat skenario ini waktu saya di BBBD. Saya kepala BBBD. Setelah itu baru PMI juga mengadop, dan akhirnya kita dorong semuanya untuk saling membuat SOP itu. Satu kabupaten terdampak, ekskarsidenan merapat dengan seluruh logistik dan peralatannya dan SDM-nya. Dan alhamdulillah dengan kejadian Kebumen, Banyumas, Cilacap, saya kemarin secara cepat menggalang kekuatan dengan teman-teman PMI se-Jawa Tengah untuk masuk bantu. Termasuk Pemprov Jateng, kemarin saya sudah seizin Pak Gubernur juga untuk penggalangan dana di SKPD dan Basnas. Alhamdulillah sudah ngumpul juga, ini mau masuk juga ke Cilacap dan Banyumas. Purbalingga juga sama, kemarin saya sudah ngumpulkan BUMD, alhamdulillah terkumpul hampir 60 juta dananya sekarang untuk antisipasi bencana di internal kabupaten. Sementara untuk nanti ke Cilacap dan Banyumas saya minta CSR-nya dari BUMN. Mudah-mudahan nanti Senin depan bisa kita kirim ke sana. Berapapun yang mereka berikan bagi saya nggak penting. Yang penting bagaimana kewajiban dunia usaha untuk ikut peduli terhadap kebencanaan itu. Sebenarnya kalau kita ngomong bencana, kita sharing tips nih Pak. Masyarakat itu harus merespon seperti apa saat di lingkungannya ada bencana gitu Pak? Iya, sebetulnya sederhana. Kita bicara hasil satu survei lembaga di Jepang. Pada saat terjadi bencana, yang bisa menyelamatkan mereka siapa? Mereka sendiri. Bukan relawan, bukan BBBD, bukan PMI. Karena pada saat kita di kabupaten ini turun ke Kemangkon, kira butuh waktu berapa? Ada durasi perjalanan. Pak. Dari situlah akhirnya manajemen itu kita bentuk. Kalau PMI membentuk Sibat, siaga berbasis masyarakat di tingkat desa ada. Kalau BBBD membentuk desa tangguh bencana. Kalau Tagana membentuk kampung siaga. Sehingga harapan saya semakin 3 lembaga ini membentuk satu kekuatan di tingkat desa, dampak bencana bisa diminimalisir. Karena yang menyelamatkan mereka siapa? Secara real time mereka sendiri. Nanti pemerintah baru hadir kira-kira ya butuh waktu 20-30 menit lah. Kira-kira itu, sehingga butuh proses ya. Sehingga mengedukasi seluruh masyarakat yang posisinya hari ini di daerah rawan bencana. Itu aja. Fungsi-fungsi binaan-binaan di. Iya betul, tetapi tentunya masih jauh lah, masih berapa 0, sekian persen lah, karena APBD-nya nggak terlalu besar di masing-masing kabupaten. Dan bencana ini lembaga BBD bukan menjadi satu SKPD prioritas di setiap kabupaten. Nah ini yang kurang perhatian terhadap kelembagaan BBBD gitu. Bencanaan. Jadi sekarang kondisinya Pak Sarwo Prangani ini memang di tengah pandemi ya, ada ancaman bencana alam, dan kemudian banyak sekali masalah sosial. Rasanya gimana Pak memimpin daerah yang lagi dikepung dengan ya nyaman-nyaman saja, karena sudah bahasa saya, hidup saya sudah memang untuk masyarakat. Ya kalau saya sudah bicara bencana pasti saya akan mengkoordinir seluruhnya. Pak Gub juga masih dengan saya memerintah itu, termasuk Merapi kemarin sudah kita kondisikan. BNPB masih juga dengan kita. Sehingga
alhamdulillah dengan dukungan seluruh komunitas relawan di Jawa Tengah ini secara real time mereka bisa kita dorong untuk hadir dimanapun dan kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Karena relawan ini kan tidak pernah punya kepentingan ya. Ya, jiwanya jiwa mereka udah jiwa panggilan, bukan orientasi yang lain gitu. Sehingga jejaring komunikasinya sangat luar biasa. Kira-kira itu. Luar biasa ya. Memang kehidupan kita itu banyak masalah, tapi kalau saling berkolaborasi, berkomunikasi itu lebih. Iya, karena memang Jawa Tengah salah satu laboratoriumnya bencana. Kan komplit Jawa Tengah ini. Ada tsunami. Tsunami itu 4 kabupaten, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri. Gunung api ada beberapa. Gunung Slamet itu 5 kabupaten. Termasuk Banyumas, Purbalingga. Merapi ada 3. Sindoro Sumbing itu gunung aktif. Belum lagi Kawah Timbang, gas beracun. Belum lagi gempa bumi di Klaten, Jogja. Udah, apalagi kebakaran tiap hari ada, cuma damkarnya sudah tua-tua. Bicara banjir longsor hampir semuanya, kekeringan semuanya terdampak. Apalagi bersentuhan dengan dunia kebencanaan itu sejak tahun berapa Pak? Kayaknya kelotok sekali cerita soal. Saya 2011 di bencana sampai 2011 sampai 2010. 2011 sampai 2020. Iya 2020. Lama sekali Pak. 9 tahun megang bencana. Ya. Pantesan ya. Kalau ngobrol itu kayaknya passionnya wah menguasai nih. Ya enggak, kebetulan aja karena saya didampingi teman-teman yang di lingkungan ini saya. Sebetulnya pintar-pintar itu loh, 11 saya. Ini Pak, saya pengen tanya soal lagi bagaimana 2021 nih terutama karena ini kan sudah hampir habis ya. Bagaimana sebenarnya masyarakat untuk menyokong pemerintahan kemudian sejalan dengan visi pemerintahan di 2021 saja misalnya COVID, karena kan kita sudah lama nih nggak ada kegiatan pembangunan dalam 1 tahun ini, kemudian informasi yang didapat oleh dari pemerintah adalah COVID gitu ya, orang sampai wah masalah bentina COVID gitu. Kemudian apalagi sekarang sudah 901 gitu. Masyarakat harus seperti apa Pak? Ya, yang pertama harapan saya COVID ini bukan menjadi halangan. Harapan saya COVID ini menjadi satu tantangan untuk bagaimana seluruh masyarakat bisa membuat inovasi. Eranya ini era digital. Kalau semua bisa memanfaatkan di era digital, tapi kan tidak semuanya bisa. Tetapi ruang-ruang ini bisa dimanfaatkan. Pentas seni pun pakai digital bisa, yang ahli, tapi yang tidak kan juga tidak. Sehingga harapan saya kepada masyarakat ya kita ikuti dulu aja lah bagaimana pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang sangat merugikan masyarakat. Tetapi paling tidak hari ini semua mari kita berusaha untuk bisa apa yang bisa dilakukan dulu. Kita paham memang program pemerintah banyak yang kemarin dipending karena memang untuk refocusing itu. Tetapi triwulan terakhir ini didorong untuk semua penyerapan harus habis dengan program padat karya. Sehingga kalau portal-portal melalui media sosial ini dibuka, sekarang kan banyak belanja online, jualan online, semua ini kan tantangan akhirnya. Ternyata bisa, tapi kan tidak semuanya yang melek IT saja. Bagaimana yang tidak melek IT? Ya, tetap saja makanya pemberlakuan jam malam ini juga harus ekstra hati-hati kita. Karena kabupaten juga pilkada kan gitu loh. Sehingga kalau saya berlakukan jam malam sampai jam 10 saja, pedagang nasi goreng, bakmi Jowo, ayam goreng mereka lakunya rata-rata jam 9 ke atas. Kasihan gitu loh. Tapi tolong ada keseimbangan protokol kesehatannya dibantu pemerintah. Karena pemerintah nggak bisa sendiri. Tanpa dukungan semua pihak, terutama masyarakat untuk disiplin, COVID ini nggak bakal berakhir, kecuali nanti vaksin sudah ditemukan gitu. Di desa-desa itu masih orang yang nggak pakai masker, ketemu di pasar. Ya, makanya tadi kesadaran itu tadi, makanya dengan muncul klaster-klaster baru termasuk klaster pengajian, klaster pasar, klaster kontak erat, klaster keluarga, ini harapan saya masyarakat terbukalah. Ayo kita bantu pemerintah untuk disiplin diri dulu, dimulai dari kita dulu lah, gitu. Dari kita dulu. Gitu. Jadi teman-teman, Pak Sarwa Pramana ini salah satu
aktivis medsos ya, itu di Twitter saya nemunya malah nggak sengaja di Twitter gitu. Terus kemudian dicek lagi ternyata di IG ada gitu. Ini memang sudah kebiasaan atau tuntutan ini Pak? Ya karena sudah tuntutan, karena pada saat saya di Pemprov seluruh SKPD harus pegang Twitter sama IG, karena Pak Gub sering perintahnya lewat Twitter. Betul, okay. Ya sehingga secara real time 1 kali 24 jam harus sudah direspon SKPD, dan SKPD harus sudah turun di lapangan membantu masyarakat. Oh, gitu. Nggak bisa ditawar lagi, karena memang sumpah jabatan saya untuk melayani masyarakat. Dan semua kepala bidang atau pejabat sana, iya. Dan itu bukan admin gitu? Bukan, mereka semua harus punya. Di Pemprov semuanya wajib, seluruh pejabat, di samping adminnya kantor masing-masing. Oke. Ya. Saya kan sering follow Pak Gub ya, dan lihat ini admin bukan yang di-mention itu. Kalau Pak Gub dipegang sendiri juga Twitternya. Dia pegang sendiri dan langsung direspon cepat juga. Semangat itu ditularkan ke Purbalingga nggak Pak? Beradmin. Ini ya saya jujur, saya masuk Purbalingga ini memang media sosialnya kurang greget lah, kurang greget ya. Tapi sudah berjalan. Tapi tak lihat followernya masih kecil-kecil. Ya, tetapi saya mencoba untuk mengangkat itu. Mudah-mudahan ini bisa tereksekusi secara tepat. Karena saya minta bantuan dari CSR Bank Jateng. Dikasih HP, jumlahnya cukup untuk seluruh OPD. Nanti akan kita bagikan, akan saya latih. Termasuk jenengan tak suruh bagaimana membuat narasi untuk Twitter yang baik. Kalau mau. Loh ini seluruh OPD akan saya panggil. Loh ini jujur. Karena potensi pertanian dan wisatanya sih luar biasa. UMKM-nya bagus. Pada saat teman-teman OPD tidak mengangkat melalui media sosialnya, publik kan nggak tahu. Sekarang ini kan semuanya lewat media sosial, lewat HP kan kita jelajah dunia. Nyari banyak hal di medsos dulu, Pak. Iya, makanya itu sehingga mudah-mudahan yang tadi jenengan tanyakan bisa saya eksekusi minggu ini. Oke. Ya. Dan memang kadang kita mention yang dinas aja ini, Pak, belum dibalas. Saya nggak komentar. Saya nggak komentar. Tetapi ini akan saya gugah untuk saya buka kembali supaya teman-teman ada kesadaran itu. Dan mudah-mudahan respon cepat lapor Bupati bisa segera tereksekusi dengan baik juga. Karena memang kalau yang kemarin dulu-dulu mungkin belum eranya nggih. Kalau sekarang kan IG dan sejenisnya gitu kan udah bukan eranya lagi, kebutuhan sekarang dan harus menyesuaikan kondisi. Iya, perkembangan. Ya, saya pikir informasi terkait dengan COVID juga itu sangat efektif saat di Iya, medsos betul. Saya update dari misalnya status WA-nya teman-teman di PMK itu, ternyata sudah segini, jadi saya cross-check. Betul. Gitu. Jadi sampai desa itu Pak informasinya gitu, hal-hal gitu. Iya. Harus sampai desa, dan harapan saya seluruh desa punya website juga, harapan saya. Nah, itu berat itu Pak. Sehingga transparansi anggaran ini juga bisa dikontrol masyarakat juga, karena desa kan juga besar anggarannya sekarang ya. Rata-rata 1M ya. Nah ini transparansi ini menjadi penting supaya integritasnya terjaga. Kalau integritasnya terjaga, berarti seluruh dana yang masuk ke Purbalingga ini memang betul-betul untuk rakyat. Gitu. Contohnya pakai ini loh. PIN itu Pak? Iya. Itu PIN memang... PIN dari KPK ini saya dapat di Purbalingga ini. Memang sengaja dipakai ini Pak? Oh iya, saya selalu pakai. Saya selalu pakai. Harapan saya seluruh masyarakat bisa dilayani dengan mudah, cepat, murah, tanpa harus korupsi. Bisa Pak? Insya Allah bisa kalau niatnya ada. Kan semuanya dimulai dari pemimpin. Kita nyinggung soal pemimpin Pak. Kita tidak ngomong siapa nanti nggih. Tapi sebenarnya tantangan pemimpin Purbalingga itu dengan banyaknya potensi tadi, pertanian terutama, terus kemudian UMKM luar biasa. Tantangan kita itu sebenarnya apa di pemerintahan pemimpin kita itu? Tantangannya di pemerintahan bagaimana perencanaan yang baik. Perencanaan? Loh iya no. Kalau kita membuat daftar inventarisasi masalah, kira-kira potensi apa yang ada di Purbalingga? Satu, dengan akan dibukanya bandara berarti potensi investasi harus dibuka. Kalau investasi dibuka, mereka investasi masuk, nek perizinannya sulit, bayar, nyogok dan sebagainya, ya pasti nggak bakal jadi investasi kan gitu. Itu satu, beri kemudahan lah investasi untuk masuk, untuk bisa mengakses, nek perlu lewat online buat perizinan itu gitu. Yang kedua pertanian ini kan banyak juga di sini potensinya untuk bisa diolah menjadi kemasan yang bagus. Bagaimana brandingnya, bagaimana keunggulan lokal sini untuk bisa keluar.
es dawet durian kan es terkenal durian. banget. Betul, es durian. Bisa nggak itu dibuat satu kemasan lagi untuk bisa awet gitu, untuk bisa keluar kan gitu. Saya nggak tahu duriannya ini dari mana, tiap hari kok ada. Padahal Purbalingga nggak ada durian. Nah ini yang selalu saya debatable-kan. Oh, apakah pengusaha durian ini dia punya fresher besar, pada saat Purbalingga musim durian dia borong terus dimasuk situ. Saya yang belum wawancara langsung dengan pedagang. Tapi sudah nyicipi, Pak? Insya Allah sudah. Enak banget. Kalau belum, habis ini kita traktir, Pak. Enak, enggak lah. Aku yang bayarin, aku dibayarin. Boleh, Pak. Enggak. Nanti gitu kena gratifikasi kayak gitu, Pak. Oh iya, saya nggak mau. Malah justru saya kan sudah dibantu diwawancara jenengan ini. Saya kan jadi terkenal, Pak. Bukan terkenal. Saya ngikut terkenal ya, Pak. Bukan, yang penting yang informasi Purbalingga ini udah keluar ke publik gitu loh. Nah, masalah terkenal aku nggak penting, aku cukup di belakang. Follower Pak Sarwa Pramana lebih banyak dibandingkan saya. Itu saya sudah cek di medsosnya ya. Twitternya sangat aktif, IG Pak. Facebook saya belum ngecek. Facebook tak tutup karena sempat dihacker orang. Iya. Sempat dihacker. Dulu sama waktu saya di BPBD melampaui followernya BNPB, akhirnya hang. Sempat ngalahkan followernya BNPB. Aduh. Twitter saya waktu tak bangun gitu. Gila-gilaan ya. Dan itu sangat menyenangkan bermain medsos, Pak, untuk seorang pejabat. Ya kalau saya bukan bermain-mainnya, pakai bagaimana mengawasi publik yang terkait dengan tupoksi masing-masing. Itu saja, karena Pak Gub sering memerintah lewat Twitter di CC ke SKPD masing-masing. Terkait bencana layanannya saya begitu di CC langsung saya respon gitu. Saya respon karena logistik saya sudah kita turunkan di seluruh Jawa Tengah kan, gitu. Sehingga secara real time saya bisa merintah juga, nggak pakai sehari. Dan nggak harus rapat-rapat dulu. Nggak harus rapat-rapat dulu. Sangat efisien dan sangat efektif. Rapat dulu. Terima kasih Pak Sarwa Pramana atas waktunya. Sami-sami, matur nuwun. Sangat menyenangkan bisa ngobrol dengan salah satu tokoh yang saya pikir ini jadi wawasan di Purbalingga juga, Pak. Kebencanaan, terus kemudian responsif terhadap COVID ini kan juga pelajaran di kami juga yang biasa baca media itu. Sejak ada Pak Sarwa Pramana tuh bus kesannya kan gitu. Enggak lah, ini karena teman-teman dinas saja. Saya kan cuma merintah saja. Tapi bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman, alhamdulillah responnya bagus kok seluruh pejabat. Betul. Semoga semangatnya terus nih, Pak. Iya, insya Allah, karena ini bencana. Kalau COVID kan masih bencana nasional. Kepres 20 belum dicabut. Ya itu. Dan vaksin juga masih belum tentu jadi solusi. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sarwa atas waktunya. Sami-sami. Matur nuwun.